Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Udrika Lailatul Qadri. Saya adalah dosen program studi farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi. Pada kesempatan hari ini saya akan menggambarkan atau menguraikan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Organik 2. Jadi Kimia Organik 2 ini adalah mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa setelah mahasiswa lulus Kimia Organik 1. Pada Kimia Organik 2, mahasiswa akan mempelajari tentang gugus fungsi pada struktur senyawa organik, karakteristiknya, dan kemudian model-model reaksi yang terlibat dalam proses sintesis. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Kimia Organik 2, mahasiswa mampu berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, serta bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, capaian pembelajaran lulusan pada keterampilan umum. Di sini mahasiswa akan diasah logika berpikir sehingga mampu berpikiran secara logis, sistematis, dan inovatif dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah keterampilan khusus dalam bidang farmasi, yaitu kimia organik adalah dasar untuk memahami kimia obat, di mana mahasiswa dapat melakukan penilaian dan pemilihan obat sediaan farmasi secara rasional, berdasarkan pedoman pertimbangan ilmiah dan berbasis bukti, serta memahami prinsip pemantauan terapi obat dan penyimpanan bahan baku dalam sediaan farmasi, serta prinsip praktek kefarmasian secara profesional, legal, dan etik untuk menjamin keamanan secara individual maupun masyarakat. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana di sini mahasiswa mampu memahami struktur maupun karakteristik senyawa yang dapat terlibat dalam proses sintesis, beserta reaksi-reaksi pada gugus-gugus yang terdapat pada struktur senyawa organik. Persentase penilaian pada keseluruhan pembelajaran mata kuliah Kimia Organik 2 yaitu 30% UTS, 30% pada UAS, 20% adalah nilai tugas, dan 20% adalah nilai kuis. Mata kuliah Kimia Organik berbobot 2 SKS, di mana terdapat 14 pertemuan pembelajaran, dan mata kuliah ini menggunakan metode diskusi dan ceramah. Adapun materi pokok dalam pembelajaran kimia organik yaitu meliputi kimia organik dan kaitannya terhadap ilmu kefarmasian. Dalam hal ini, mahasiswa akan belajar tentang bagaimana peran kimia organik terhadap sintesis senyawa obat. Kemudian yang kedua, akan mempelajari tentang senyawa karbonil. Jadi, pada setiap pertemuan, mahasiswa akan mempelajari senyawa-senyawa atau gugus yang berbeda yang umum terdapat pada struktur senyawa organik. Seperti contohnya yaitu senyawa karbonil. Pada senyawa karbonil, mahasiswa akan mempelajari tentang sifat atau karakteristik dari senyawa karbonil, kemudian struktur dari senyawa karbonil, kemudian juga reaksi-reaksi umum yang biasa terjadi pada senyawa karbonil. Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, mahasiswa akan mempelajari tentang
konsep yang sama tetapi berbeda pada gugus-gugus yang terdapat pada struktur kimia organik. Misalnya pada pertemuan pertama mereka mempelajari tentang senyawa karbonil, maka pada pertemuan kedua mereka akan mempelajari gugus yang berbeda, yaitu senyawa asam karboksilat dan seterusnya. Itulah sistem pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah kimia organik 2. Berikut akan ditampilkan video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah hari ini, silahkan baca doa terlebih dahulu. Mbak Adila silahkan dipimpin. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini tema kita tentang reaksi gugus karbonil, ya. Reaksi gugus karbonil, di mana di sini tema mendasar tentang reaksi yang perlu kalian pahami, yaitu yang pertama nukleofil menyerang elektrofil. Jadi konsep dasarnya reaksi itu adalah nukleofil menyerang elektrofil. Oke. Ada yang masih ingat nukleofil itu apa? Saya, Bu. Silakan. Nukleofil merupakan suatu reagen yang kelebihan elektron dan bermuatan negatif. Oke, untuk elektrofilnya? Elektrofil merupakan suatu reagen yang kekurangan elektron dan bermuatan positif. Oke, jadi pada dasarnya nukleofil itu yang bermuatan negatif akan menyerang suatu molekul yang bermuatan positif. Karena elektrofil atau molekul yang bermuatan positif di situ adalah suatu molekul yang kekurangan elektron, ya. Sedangkan nukleofil adalah molekul yang kelebihan elektron, sehingga nukleofil akan memberikan elektronnya kepada elektrofil. Oke, yang kedua yang perlu kita pahami juga bahwa ikatan pi itu mudah rusak, ya. Ikatan pi itu mudah rusak dan ikatan pi ini sering kita temukan pada struktur senyawa organik. Ayo, ada yang ingat nggak ikatan pi itu apa? Saya, Ibu. Ya, silahkan. Ikatan pi adalah ikatan yang terdapat pada rangkap 2 atau rangkap 3. Ya, betul ya. Jadi ikatan pi itu biasanya terjadi pada ikatan rangkap 2 dan juga rangkap 3. Karena strukturnya yang begitu kaku, apabila kita memiliki ikatan rangkap 2 ataupun rangkap 3, maka itu mudah rusak, ya, karena strukturnya jadi kaku, susah mengalami rotasi pada atom tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ikatan pada gugus pergi, ya. Gugus pergi itu biasanya ada pada gugus-gugus seperti asam karboksilat, ya. Kemudian gugus-gugus seperti ester dan sebagainya. Dan juga di sini pemutusannya itu dengan cara heterolitik, ya. Heterolitik masih ingat? Coba Mbak Rizka jawab heterolitik. Masih ingat nggak? Pemutusan dengan cara seperti apa? Pemutusan heterolitik ialah pemutusan yang menghasilkan ion negatif dan ion positif. Oke, pemutusan dengan cara menghasilkan ion negatif dan ion positif. Karena ada dua pemutusan, ya, ada dua pemutusan ikatan, yaitu heterolitik dan juga homolitik. Ya, yang heterolitik itu biasanya pemutusannya akan menghasilkan apa? Ion positif, negatif. Kalau homolitik akan menghasilkan bentuk radikalnya, ya. Oke, jadi pada reaksi senyawa organik sebagian besar itu mengalami pemutusan heterolitik. Jadi ini yang harus kalian pahami, dasar dalam reaksi. Oke. Lanjut. Untuk gugus karbonil, ini adalah contoh dari gugus karbonil, ya. Jadi gugus karbonil ini
adalah gugus ikatan C dengan O, yaitu rangkap 2. Berarti pada gugus karbonil ini terdapat ikatan sigma dan juga terdapat ikatan pi yang tadi, ya. Nah, ikatan pi itu pada gugus karbonil akan mudah rusak, ya, akan mudah rusak. Dan pada gugus karbonil ini karena ikatan pi mudah rusak, di sini membuat si C itu akan bermuatan positif, ya. Saat si ikatan rusak dan pindah elektron ke O, maka C akan bermuatan positif atau dia akan membentuk diri sebagai elektrofil. Nah, hal seperti ini yang membuat karbonil ini sering terlibat dalam banyak reaksi pada senyawa organik. Oke. Nah, pada ikatan karbonil ini juga mengalami hibridisasi sp2 ya. Kalau kita ulas lagi, hibridisasi sp2 itu biasanya melibatkan apa? Orbital S dan 2 orbital P ya. Tapi kalau sudah terhibridisasi berarti sudah bukan lagi orbital S dan orbital P ya. Ya. Berarti orbital hibrid kan begitu? Ya. Dan di sini O pada karbonil itu sangat kaya elektron ya. Sehingga membuat C yang terikat pada O itu menjadi kekurangan elektron. Ya, karena tarikan elektron dari si O-nya tadi itu. Nah, pada kondisi ini C karbonil inilah sangat mudah untuk diserang oleh nukleofil tadi yang reagen yang bermuatan negatif. Tuh. Adanya atom oksigen, ya, atom oksigen ini kan sangat elektronegatif, ya. Nah, adanya atom oksigen ini dalam suatu gugus karbonil, ya, membuat ikatannya itu terpolarisasi, ya. Kalau terpolarisasi itu akhirnya memiliki kutub negatif dan kutub positif, ya. Jadi kutub negatif ini berada pada atom O, kutub positifnya berada pada atom C. Nah, gugus karbonil itu terdapat pada beberapa senyawa organik ya, gugus-gugus pada senyawa organik. Nah, kira-kira biasanya yang mengandung gugus karbonil apa aja? Saya, Bu. Ya, silahkan. Senyawa asam karbosilat, asam klorida, ester, amida, aldehid, sama keton. Ya. Benar ya? Ya. Tidak semua mengandung gugus karbonil, tapi beberapa gugus fungsi itu memang kebanyakan mengandung karbonil. Nah ya, jadi keuntungan karbonil ini pada suatu reaksi sintesis senyawa organik ya, ini adalah gugus karbonil ya. Keuntungannya seperti apa? Nah, C ini sangat elektropositif ya. Elektropositif berarti bermuatan ya, bermuatan positif. Kalau elektronegatif berarti bermuatan negatif. Jadi dia cenderung kekurangan elektron karena faktor dari O yang sangat elektronegatif. Nah, pada saat karbonil di sini bertemu dengan suatu nukleofil yang kaya akan elektron, ya, maka di sini akan menyerang C, ya, menyerang C pada karbonil karena C pada karbonil kekurangan elektron. Nah, setelah itu karena ikatan pi mudah rusak pada ikatan C dan O, dia akan berpindah elektron ke O sehingga menjadi seperti ini. Nah, jadi pada gugus-gugus yang mengandung karbonil ya, gugus fungsi yang mengandung karbonil biasanya reaksinya terjadi pada C karbonilnya melalui penyerangan nukleofil tadi ya. Ya. Berarti karbonil itu akan bereaksi dengan siapa? Karbonil akan bereaksi dengan atom yang bermuatan negatif, yaitu nukleofil. Ya, nukleofil ya.
Nah, selanjutnya ada 2 kelas yang perlu kalian ketahui dari karbonil. Nah, jadi di sini saya bagi 2 kelas agar kalian mudah untuk mengenali reaksinya ya. Di sini pertama saya masukkan aldehid dan keton. Nah, aldehid dan keton ini senyawa yang hanya memiliki atom karbon dan hidrogen terikat pada gugus karbonil. Jadi pada aldehid dan keton ini tidak memiliki gugus pergi. Ya, tidak memiliki gugus pergi. Nah, kemudian yang kedua, kelas yang kedua dari karbonil itu adalah senyawa yang memiliki gugus pergi atau gugus yang memiliki gugus pergi. Seperti asam karboksilat, asam klorida, ester dan juga amida. Jadi bentuk reaksinya dari yang kelas pertama dari karbonil tadi dengan kelas kedua karbonil itu berbeda. Ya, reaksi secara umum itu berbeda. Nah, mari kita lihat bentuk reaksinya. Nah, ini ya, kalau untuk kelas pertama biasanya mengalami adisi nukleofilik. Untuk kelas kedua biasanya mengalami substitusi nukleofilik. Nah, ini adalah reaksi umum senyawa organik ya. Sudah dipelajari sebelumnya. Masih ada yang ingat tentang reaksi umum senyawa organik? Oke, coba Mbak Yanti jawab. Apa itu adisi? Adisi adalah reaksi penambahan atom pada molekul yang menambah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Nah, terus substitusi? Substitusi adalah reaksi pergantian atom. Oke, pergantian atom. Kemudian eliminasi? Eliminasi adalah penulisan atom tanpa melakukan penambahan dan membentuk ikatan rangka dua. Betul ya? Ya. Jadi pada reaksi karbonil kelas pertama yaitu aldehid dan keton, dia akan mengalami reaksi umum seperti adisi nukleofilik. Ya. Nah, jadi apa berarti pengurangan ikatan rangkap? Kalau di sini kita lihat ikatan rangkapnya kan terjadi pada ikatan C dengan O. Berarti nanti akan terjadi pemutusan ikatan C dengan O menjadi ikatan yang tunggal. Oke. Ini ya, yang tadi ya. Nah, jadi ini adisi nukleofilik ya. Nah, di sini akan membentuk ikatan tunggal antara C dengan O, kemudian O- ini akan mengambil suatu elektrofil ya. Biasanya yang diambil itu berupa proton ya. Nah, menghasilkan reaksi. Nah, seperti ini. Itu kalau reaksi adisi, karena tidak membentuk ikatan rangkap kembali ya. Harus ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal atau ikatan rangkap 3 menjadi ikatan rangkap 2 dan seterusnya. Begitu ya? Nah, yang kedua itu adalah reaksi substitusi nukleofilik. Tadi yang disebutkan Mbak Yanti kan reaksi pergantian atom. Nah, berarti pada kelas kedua seperti asam karboksilat, ester, kemudian amida ya. Di situ akan mengalami pergantian atom. Siapa yang berganti atomnya? Nah, ini ya. Gugus perginya itu kan berupa OH, Cl, Ol dan NH2. Nah, ini contohnya ya, saya contohin. Jadi misalkan saya nulis asam karboksilat ya. Kita ambil reagen nukleofil karena substitusi nukleofilik berarti reagennya nukleofilik ya. Jadi reagen nukleofil itu akan menyerang pada C karbonil, ada perpindahan elektron kepada oksigen, kemudian akan membentuk O bermuatan negatif. Nah, ini ya. Oke. Nah, pada reaksi substitusi dia akan menghilangkan gugus OH apabila terjadi reaksi pada asam karboksilat. Nah, maka di sini O yang bermuatan min ini yang kelebihan elektron akan kembali membentuk ikatan rangkap pada C sehingga harus ada yang putus. Siapa yang putus? Ya ini yang sebagai gugus pergi si OH ya.
maka akan membentuk reaksi produk, akan membentuk produk seperti ini, plus OH-. Begitu ya? Ya. Siapa yang berganti atomnya di sini? Berarti nukleofil menggantikan siapa? OH. Itu ya. Jadi ini ciri khasnya yang harus kalian pahami, karena nanti dia akan digunakan untuk reaksi-reaksi selanjutnya. Pada contoh-contoh reaksi yang akan saya gambarkan di slide nanti ya. Nah, ini adalah contoh reaksinya ya. Reaksi pada kelas pertama tadi yang saya tulis di sini. Nah, ini lebih detailnya dan ada penjelasannya ya. Bahwa nukleofil akan menyerang C karbonil dan ikatan C dengan O putus dan berpindah elektron kepada O, membentuk O-, dan O- di sini akan mengambil sebuah proton ya, sehingga membentuk produk adisi gitu ya. Nah, ini adalah contoh mekanisme reaksi yang terjadi pada kelas kedua karbonil, mengalami reaksi substitusi. Nah, apabila kita punya suatu gugus asam karboksilat, asam klorida ya, kemudian ester atau amida, maka di sini nukleofil menyerang dan OH pada asam karboksilat akan keluar menggantikan OH. Kemudian kalau misalkan asam klorida, maka Cl pada asam klorida akan digantikan oleh nukleofil dan seterusnya seperti itu. Oke. Selanjutnya saya mau tulis struktur di sini, kalian coba reaksinya. Karena kita sudah mempelajari reaksi umum senyawa organik, saya kira tidak sulit untuk kalian lakukan reaksi seperti adisi nukleofilik ataupun substitusi nukleofilik ya. Jadi saya contohkan satu senyawa ya, satu senyawa pada kelas pertama karbonil ya. Dan juga satu senyawa pada kelas kedua karbonil. Ini ya. Oke, silahkan dikerjakan di depan. Ini reaksi adisi dan substitusi nukleofilik. Silahkan Mbak Adila. Untuk yang ini ya, reaksi adisi yang pertama pada senyawa aldehid. Nanti selanjutnya Mbak Rizka ya, di reaksi substitusi pada senyawa yang kedua. Oke, betul ya? Ayo lanjut, Mbak Rizka.
Bener ya? Berarti udah bisa semua ini ya. Kira-kira yang lainnya bisa ya? Bisa. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Saya Bu, Ya, silahkan. senyawa asam anhidrida kan mempunyai gugus karbonil ya. Mekanisme reaksinya masuk dalam kelompok yang pertama apa yang kedua? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi memang senyawa anhidrida tidak saya masukkan ke sini. Sebenarnya senyawa anhidrida adalah senyawa turunan asam karboksilat, ya. Akan tetapi dalam kondisi tertentu untuk membuat senyawa anhidrida mengalami pemutusan pada gugus perginya itu, dia harus menggunakan katalis. Nah, seperti itu. Nah, untuk apakah dia masuk kelompok adisi nukleofilik ataupun substitusi nukleofilik, dia masuk dalam substitusi nukleofilik karena ada gugus yang bisa dilepas, ya. Jadi bisa disubstitusi, bisa diganti. Begitu ya? Oke. Oke, paham ya? Paham. Ada pertanyaan lagi? Saya Bu, Silakan. yang menjadi gugus pergi pada asam anhidrida. Oke. Yang menjadi gugus pergi ya. Oke, bagus ya. Jadi karena dia masuk dalam reaksi substitusi nukleofilik harus ada yang dilepas, ya. Nah, siapa yang menjadi gugus pergi? Nah, ini ya. Jadi yang menjadi gugus pergi pada senyawa anhidrida, ini contohnya ya. Contoh senyawa anhidrida. Pada saat ada reagen nukleofil ya yang menyerang C-karbonil pada salah satu ya, karena ada dua ya C-karbonil ya, jadi ada salah satu diserang oleh nukleofil, akan terjadi pemindahan elektron dan kemudian nanti akan terjadi pemutusan pada pada C-karbonil yang satunya, karena ada dua ya. Jadi akan terjadi pemutusan OCOR ya pada anhidrida, sehingga membentuk produk seperti ini. Bermuatan negatif ya. Ini masuk nukleofilnya. Nah, pada saat dia menjadi ikatan rangkap kembali, ini akan putus. Itu ya, berarti ini menjadi gugus perginya, gitu ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tentang reaksi oksidasi reduksi. Ya, reaksi oksidasi reduksi pada kelas yang pertama dan kedua tadi. Nanti kalian belajar ya. Belajar tentang apa sih itu oksidasi, apa itu reduksi. Nanti saya tanyakan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, kalau gitu silahkan dipimpin doa Mbak Adila. Baiklah, marilah kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majelis bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.